Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, sahabat Al-Kahfi, di video ini kita lanjutkan kajian kita mengenai surat Al-Kahfi. Ya, khusus akan mengupas, ya, mengkaji mengenai kisah Ashabul Kahfi yang sangat-sangat menakjubkan, sangat luar biasa, dan sangat penting artinya bagi kita untuk kita ambil pelajaran, dan kita akan gali ya apa hikmah di balik kisah ini, lalu juga apa relevansinya nih, ya, apa solusinya bagi kita untuk menghadapi kondisi eskalasi yang semakin uh, menekan kaum beriman, ya, menekan umat Islam dan kaum beriman. Baik, ya, mengutip salah satu ayat dari surat Al-Kahfi ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ya, ini salah satu ayat ya yang merupakan ayat pembuka dari kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ya di ayat 9 ini. Jadi memang uh, Allah bertanya secara retoris ya mengenai kisah yang sangat mengherankan, menakjubkan ini ya. Dan bagi kaum beriman ini betul-betul menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang menunjukkan hari kebangkitan di mana Allah dengan sangat mudahnya menunjukkan ya Allah bisa membangkitkan kembali orang yang sudah dalam kondisi wafat atau tertidur ya selama 300 tahun, dan Allah bangkitkan kembali dalam wujud yang relatif tidak berubah gitu ya, dengan ketika 300 tahun sebelumnya pada saat mulai tertidur di dalam gua. Baik, selain itu di ayat ini Allah juga menambahkan kata rokim. Nah, ini rokim kita coba gali dulu ya. Apa makna dari rokim ini? Sebelum kita lanjut nanti membahas khusus mengenai kisah Ashabul Kahfi-nya. Nah, setidaknya ada 3 pendapat ya mengenai rokim, mengenai ar-rokim ini. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan lain-lain, ini mereka mengartikan kata ar-rokim ini sebagai nama sebuah kampung atau lembah ya di sekitar gua tempat berlindungnya para pemuda. Ya, karena memang di sekitar di bawah bukit ya, area bukit tempat gua berada itu ada sebuah perkampungan. Nah, menurut Ibnu Abbas, Ar-Rakim itu mengacu kepada perkampungan itu ya, tempat di mana juga salah satu dari pemuda itu ya yang merupakan seorang penggembala itu berasal dari sana ya. Lalu pendapat yang kedua itu mengacu kepada, ini pendapat dari Ibnu Zubair, Abu Talhah, dan lain-lain ya, mengacu kepada nama prasasti. Nah, ini prasasti ini memang ada ya, sebagaimana tadi kampung tadi ada, dan prasasti ini dibuat oleh raja waktu itu, Raja Dikianus ya, yang sebenarnya maksud dari raja ini adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang ya sebagai saksi sejarah nih ya, akibat dari kalau orang-orang yang tidak mau mengikuti ya perintah raja, perintah penguasa akan seperti ini nih. Nah, maksudnya seperti ini kalau versi sang raja yang zalim ya. Padahal justru bagi kaum beriman sebaliknya ya. Sebaliknya, karena ternyata kisahnya ini luar biasa menunjukkan bahwa kebenaran akan menang ya, kebenaran akan menang, kebatilan
akan lenyap. Ya, itu dan prasasti ini dituliskan nama-nama dari para pemuda ini, ya, lalu ditempelkan di dekat pintu gua, ya, di dekat pintu gua. Bahkan dalam sebuah sumber, dari sebuah sumber mengatakan bahwa pintu gua ini sempat ditutup, gitu ya, diperintahkan oleh raja untuk ditutup, lalu ditempelkanlah prasasti itu, ya. Namun kemudian pintu gua ini juga sempat dibuka lagi, gitu ya, ada yang membuka. Nah, pendapat ketiga ini mengacu kepada pendapat Ibnu Zaid, Ibnu Jarir, dan lain-lain, ya, termasuk guru saya Imran Nazar Hussein, lebih sependapat dengan pendapat yang ketiga, ya, termasuk saya pribadi lebih sependapat dengan pendapat yang ketiga ini. Di mana yang ketiga ini mengartikan Ar-Raqim ini sebagai kitab, ya, atau tulisan. Nah, kenapa? Ini mengacu kepada salah satu ayat juga di surat Al-Mutaffifin, ya, ayat 9, kitabum marqum, ya, kitabum marqum. Nah, kata marqum, ya, kata marqum ini menurut Ibnu Zaid itu berwazan fa'il, ya, yang maknanya tertulis, gitu ya, marqum. Oke, jadi nah, kenapa ini? Ketika kita gali juga kisahnya, ternyata memang salah satu pemuda, ya, yang menjadi leader, menjadi pemimpin, itu Maximilian, ya, namanya Maximilianus, ya. Dia ternyata membuat dan menyimpan tulisan ayat-ayat yang bersumber dari Alkitab, Injil, ya. Nah, jadi sahabat Al-Kahfi, perlu dikelirkan di sini bahwa para pemuda, 7 pemuda Al-Kahfi ini adalah para pengikut ajaran tauhid, ya, ajaran tauhid dari Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi sekali lagi saya clearkan bahwa para pemuda, 7 orang pemuda ini mereka adalah para pengikut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi dalam hal ini mereka Islam, ya, Islam dalam arti yang lebih luas, ya, karena kita ketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, sampai Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya pada dasarnya adalah Islam, ya, Islam dalam artian umum, dalam artian luas, ya. Sementara Islam dalam artian yang kita pahami saat ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu Islam dalam makna khusus, ya, supaya tidak bingung, ya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa itu membawa ajaran tauhid, ya, ajaran penyembahan satu Tuhan, hanya menyembah Allah, gitu ya, Allah saja. Nah, waktu itu Maximilian ketika pertama kali mendengar dan terkesan, sangat-sangat terkesan ketika mendapatkan Alkitab, ya, dia baca sampai dia tidak mau berhenti untuk membaca keseluruhannya, gitu ya. Dan ketika berpisah dengan orang ini yang mengajarkan Alkitab ini, dia mohon untuk menuliskan, ya, untuk menuliskan ayat-ayat, dia tulis sendiri. Nah, ini yang tulisan ayat-ayat yang ditulis sendiri oleh Maximilian ini kemudian dibawa, disimpan, ya, dan menjadi pegangan, dan dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang memang lurus, ya, dan Maximilian ini sangat-sangat meyakini, ya, inilah mereka karena termasuk orang beriman, ya, makanya disebut orang-orang beriman, karena dia mengimani ajaran tauhid, ajaran yang lurus dari Nabi Isa alaihissalam. Baik, ya, itu sekilas mengenai Ar-Raqim. Dan berikutnya, nah, di ayat 13, kisah Al-Kahfi ini bagi kita, ya, itu sudah dikelirkan oleh Allah melalui
malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah menyatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang benar. Ya, kenapa? Karena sejak setelah ya kisah itu terjadi hingga Nabi Muhammad, ya, kisah ini sudah muncul beberapa versi, ya, sudah muncul beberapa versi, terjadi kontroversi, ya, khususnya mengenai berapa jumlah para pemuda ini, gitu ya, terus anjingnya, gitu ya, terus berapa tahun mereka tidur dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan banyak juga, ya, yang tidak menangkap esensi dari kisah ini, justru malah memperdebatkan hal-hal remeh-temehnya, ya, memperdebatkan hal-hal apa namanya yang tidak penting, ya, dan itu kemudian bias dan bias, gitu ya. Dan sekitar kalau dari awalnya itu sekitar 500 tahun, ya, kalau dari awal tertidur. Kalau dari terbangun sekitar 200-300 tahun, ya, ke masa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kisah itu sudah terkubur, ya, bahkan orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa hanya seorang nabi lah yang bisa mengkonfirm, yang bisa menjelaskan kisah ini dengan benar, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, kisah ini kepada Nabi Muhammad, kisah yang benar, ya. Dan mereka ini, para pemuda Al-Kahfi ini, mereka adalah orang beriman, itu ditegaskan oleh Allah, ya, dalam surat Al-Kahfi ini. Dan mereka yang ini khususnya lebih plus, ya, beriman plus ditambah lagi mereka diberikan petunjuk, ya. Jadi ini menurut sebuah kisah Maximilian ini, ya, memang, nah, bukan orang sembarangan, ya, dia adalah bangsawan. Jadi 6 orang itu bangsawan, ya, bangsawan kerajaan. Bahkan Maximilian ini adalah anak senator dari Kaisar Romawi, ya. Nah, sebagian besar para penguasa dan para pengikutnya, ya, para penguasa ini memaksakan diri untuk menganut, rakyat ini menganut ajaran mereka, yaitu ajaran penyembahan berhala, ya, dewa-dewa, paganisme, ya, dan sangat menentang ajaran-ajaran dari Nabi Isa alaihissalam dan ajaran-ajaran dari para nabi. Itu intinya, ya. Oke, baik. Diberikan petunjuk. Nah, Maximilian ini pernah juga dalam sebuah sumber melakukan tahanus, ya, di dalam gua ini, ya, di dalam gua. Jadi beliau sangat-sangat hatinya menentang, ya, meskipun belum bisa diungkapkan karena sangat-sangat represif, ya, dan ancaman-ancaman sangat hebat dari penguasa, dari Raja Dikianus, ya, itu, sehingga namun hatinya semakin kuat, hatinya semakin yakin, ya, bahwa ajaran yang dibawa oleh raja-raja itu adalah keliru, sesat, ya. Dan dia meyakini bahwa ajaran dibawa oleh Nabi Isa ini dan nabi-nabi sebelumnya, ya, yang benar, gitu, yang harus diyakini. Sehingga dia sempat melakukan perenungan, ya, di dalam gua, sehingga dia mendapatkan petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia sebagai gambaran, ya, para pemuda yang tidur. Bayangkan 300 tahun, ya. 300 tahun kisahnya bisa Anda baca kembali, ya, dalam surat Al-Kahfi ini di ayat 9 sampai 26, ya. Silahkan dibaca kembali dan mudah-mudahan penjelasan di video ini bisa lebih menambah, ya, pemahaman Anda dan tentunya keimanan Anda. Itu yang paling penting. Oke, baik, ya. Sekelumit kisahnya As-Kahfi ini, pertama mereka adalah orang-orang beriman, ya, para pengikut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Mereka terdiri dari 7 orang, di mana 6 orangnya adalah para bangsawan, ya, ada yang penasihat raja, ya, ada yang menteri lah kalau sekarang, ya, para menteri-menteri ini. Jadi bayangkan, ya, bayangkan orang-orang yang punya kedudukan, ya, berani mengatakan di depan raja dan kaisar bahwa saya orang beriman dan tidak akan mau tunduk kepada ajaran atau sistem, ya, dari
raja dan kaisar. Ya. Nah, kisah ini terjadi kalau sekarang di daerah Aman ya, kota Aman, dekat kota Aman ini guanya itu ya di Bukit Angelus ya, atau dalam bahasa Arab Bangelius ya, Bangelius. Kalau orang Romawi mengatakan Angelus. Lalu kotanya waktu itu mereka menamakan orang-orang Romawi ini sebagai Philadelphia karena waktu itu kota Philadelphia ini itu di bawah kekuasaan Romawi ya, Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi yang setelah sekitar hampir 900 tahun ya berkuasa di daerah Eropa dan sekitarnya. Nah, ini sudah sampai ya pada saat itu wilayahnya ke daerah yang mereka sebut Philadelphia atau Yordania sekarang, Jordan ya. Jadi di sini kita bisa lihat, nah ini letak dari letak posisi guanya ya. Jadi dekat dengan Yerusalem, ya relatif dekat dengan Yerusalem. Ya, jadi ini wilayah termasuk wilayah kota suci ya, atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Heartland. Ya, jantung bumi. Termasuk di jantung bumi. Nah, kisah ini terjadi sekitar tahun 137 Masehi ya, kisah penyelamatan diri para pemuda ini ke gua itu tahun 137 dan kemudian dibangunkan kembali itu tahun 437. Sudah berganti sekitar 40 raja ya, sudah berganti 4 pergiliran terjadi pergiliran kekuasaan sekitar 40 raja ya, dan juga pergiliran keturunan dari para pemuda ini sekitar 15 lah ya, 10-15 keturunan. Ya, jadi bayangkan ya 300 tahun. Lalu raja atau gubernur yang memerintah dengan sangat zalim waktu itu Diocletianus atau Diocletianus ya kalau bahasa Romawinya. Jadi penduduk setempat lebih menyebutnya Diocletianus ya karena lebih mudah. Dan di bawah kekuasaan Kaisar Romawi ya, Romawi Imperium Kekaisaran Romawi. Waktu itu dipimpin oleh Hadrianus ya, yang sama disembah-sembah gitu ya, dianggap dewa atau keturunan dewa. Dan ketika ada ajaran yang mereka anggap baru ya, ajaran dari Nabi Isa, mereka sangat-sangat menentang ya. Ancamannya luar biasa ya, dari mulai ancaman tangkap, persekusi ya, ancaman hingga pembunuhan ya, dihukum bunuh, dihukum salib dan sebagainya ya, hukuman-hukuman paling berat itu sampai dibakar ya, sampai mereka bakar orang-orang yang nggak mau ikut sistem mereka, nggak mau taat kepada mereka, mereka bakar hidup-hidup ya. Jadi sungguh sangat-sangat menindas ya, sangat-sangat menindas, tidak ada keadilan ya, yang ada adalah nafsu keserakahan dari para penguasa. Nah, kisah ini juga menunjukkan ya betapa kekufuran, kesyirikan, kezaliman, penindasan, ancaman ya, pembunuhan itu telah merajalela saat itu. Dan ini berhadapan langsung dengan orang-orang beriman ya. Nah, silakan Anda perhatikan ya bagaimana kondisi saat ini. Ya, jika Anda bisa melihat dengan mata hati, Anda akan bisa melihat bahwa kondisi saat ini tidak jauh berbeda, sama dengan kondisi pada saat para pemuda, ya 7 pemuda ini menghadapi kekuasaan yang sangat zalim. Skalanya global, ya saat ini skalanya sudah global, di mana mereka mencengkram ya kekuasaannya ke seluruh negara, dan ketika ada satu negara saja yang tidak mau mengikuti sistem mereka, maka negara itu pasti akan dihancurkan ya, akan diperangi, dihancurkan, difitnah ya dengan segala macam informasi negatif ya. Termasuk mereka yang paling mereka serang saat ini adalah
kaum beriman, orang-orang beriman. Orang beriman yang mengikuti Nabi Isa dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka serang, mereka perangi hari ini. Ya, maka bisa kita lihat bagaimana mereka membuat propaganda, ya, untuk mencitra burukan Islam, mencitra burukan Muslim, ya, menamakan mereka teroris lah, menamakan mereka radikalisme lah, menamakan mereka intoleran dan sebagainya. Itu hanya akal-akalan mereka, tipu daya mereka, ya, untuk menghancurkan, ya, ajaran Islam. Jadi ini bukti, ya, ini terbukti bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengenai akhir zaman ini sekarang sudah sangat banyak, ya, bisa kita lihat. Tanda-tanda itu ada di depan mata, ya. Nah, puncak dari kisah Ashabul Kahfi ini, ya, adalah ketika mereka memproklamasikan. Jadi waktu itu ada pertemuan, ya, di istana di mana Kaisar Romawi berkunjung, ya, ke Philadelphia, dan ini dijadikan sebagai momentum oleh Maximianus dan kawan-kawan, ya. Ada Maximianus, kemudian Tilmika, Yevanus, ya, lalu Martinus, Dinasius, dan satu orang penggembala bernama Antonius, ya, yang bertemu di lembah, ya, di lembah, kemudian dia ikut ke gua, gitu ya. Nah, Maximilian pada saat itu ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan penyembahannya kepada kaisar, dia malah mengatakan apa yang dia katakan, ini yang direkam oleh Al-Qur'an, ya, ini yang direkam oleh Al-Qur'an, peristiwa momentum yang sangat luar biasa sebenarnya, ya. Bayangkan, bisa dibayangkan dalam kondisi ancaman yang nyawa taruhannya, gitu ya, ancaman yang nyawa taruhannya, dia berani mengatakan ini di depan kaisar, ya, dan Raja Dikianus. Di surat Al-Kahfi ayat 14, ya, salah seorang pemuda, ya, Maximilianus, dari 7 pemuda ini, dia mengatakan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, ya, lan nad'u min dunihi ilaha, ya, laqad qulna idzan syatata. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini keberanian dari keteguhan hati dan kehebatan iman, ya, kekuatan iman. Maximilian mengatakan bahwa Rabb kami, Tuhan kami, hanyalah Rabb, hanyalah Tuhan yang memiliki, menciptakan langit dan bumi. Ya, kami sekali-kali tidak pernah menyembah, menyeru Tuhan-Tuhan selain Dia. Ya, ini indikasi bahwa dia tidak mau tunduk, ya, kepada kaisar. Dan dia mengatakan bahwa, hai kaisar, kalian bukan Tuhan. Kalian tidak bisa semena-mena mengatur, menindas, gitu ya. Dan kalian tidak bisa semena-mena menentang dan menghancurkan kebenaran. Ini sebuah momentum luar biasa, makanya diabadikan dalam Al-Quran, ya. Sementara sebagian besar lainnya itu mereka hanya minoritas, ya, hanya sebagian kecil yang mengikuti Nabi, hanya sebagian kecil yang sudah beriman mengikuti ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di bawah tekanan dari mayoritas yang sungguh hebat, sungguh luar biasa, gitu ya. Ancamannya bunuh, gitu ya. Ancamannya nyawa. Dia berani mengatakan itu, dan ini momentum yang bikin kaisar, ya, dan Raja Dikianus kebakaran jenggot. Ya, akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh, dan namun Allah melindungi mereka, qadarullah, ya, mereka bisa menyelamatkan diri, akhirnya lari, ya, ke gua. Setelah di gua ditidurkan oleh Allah, diselamatkan, ya. Jadi Maximilianus lalu dibantu oleh 5 orang kawannya, yang di antara kawan itu sebagian belum tahu karena mereka merahasiakan keimanan mereka, ya. Jadi kalau dalam kisah itu
Maximianus ini ada dua kelompok ya. Satu Maximianus Dirmicaiavanus, dia sudah saling mengenal ya. Lalu kelompok satunya lagi Martinus Dionysius Sudilanus, itu juga saling mengenal. Nah, ketika momentum tadi, pernyataan tadi, maka mereka bergabung ya. Mereka bergabung sepakat untuk membuat malu ya, membuat malu raja gitu ya. Dan akhirnya mereka menyelamatkan diri dan Allah selamatkan ya. Nah, itulah mereka yang sungguh luar biasa dengan keteguhan imannya ya. Dan mereka juga sebenarnya udah siap syahid gitu ya, udah siap syahid, tapi Allah berkata lain, Allah menyelamatkan dia dan ditidurkanlah selama 300 tahun ya, dalam waktu hitungan tahun Masehi. Kalau hitungan tahun Hijriah 309 tahun gitu ya, ada selisih 9 tahun ya selama 300 tahun itu. Nah, mereka dijaga oleh anjing ya di depan pintu guanya ya, di Bukit Angelus di Banglius. Dan sampai 300 tahun itu tidak ada yang bisa berani memasuki gua ya, dilindungi oleh Allah. Baik. Nah, namun kisah ini berakhir, meskipun sangat dramatis ya, kisah ini berakhir happy ya, happy ending. Di mana namun sangat-sangat dramatis akhirnya, karena setelah dibangunkan, kemudian ada diskusi di antara mereka mengenai berapa lama kita tertidur. Mereka merasakan hanya sesaat gitu, hanya beberapa jam saja gitu ya. Karena seolah-olah itu sama seperti kita ya, sebagai yang normal kita ini tidur pada malam hari dan bangun pagi hari ya, keesokan hari. Seperti itu rasanya gitu ya yang mereka rasakan. Mereka tertidur itu pagi ya, karena menyelamatkan diri dari kota ke gua itu malam hari ya, sampai di gua itu pagi hari, lalu baru terbangun itu siang hari gitu. Jadi ketika dibangunkan itu siang hari. Nah, akhirnya mereka merasa lapar, lalu memutuskan untuk mencari makanan ke kota. Nah, dengan ada uang warik gitu ya, uang perak. Nah, gara-gara uang perak inilah juga yang menyebabkan Maximilianus ya ketemu dengan raja saat itu, dan betapa kagetnya ketika dia menemukan bahwa ternyata raja yang berkuasa dan masyarakat kota saat itu sudah mayoritas beriman ya, sudah mayoritas beriman. Kebalikan dari ketika 300 tahun lalu ya, ketika dibangunkan, raja, menteri dan rakyat itu sebagian besar sudah beriman, mengikuti ajaran tauhid dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini membuktikan bahwa Allah mempergulirkan kekuasaan ya, dan menunjukkan kepada para pemuda ini bahwa dengan kemahakuasaan Allah, Allah bisa ya Allah menunjukkan ya, bahwa kebenaran itu akan menang ya. Dan di akhir kisah ya, para pemuda ini ketika ingin didaulat untuk kembali ke kota, mereka tidak mau, mereka menolak ya, karena mereka khawatir banyak dampak negatif lah ya. Pertama, untuk diri mereka sendiri, mereka tidak ingin mengotori kembali ya diri mereka sendiri dengan dunia, begitu kata mereka. Lalu mereka juga tidak ingin ya nanti menjadi berdampak buruk bagi keyakinan masyarakat, sehingga masyarakat mengeluh-elukan ya, masyarakat menyembah gitu ya, atau mengkultuskan mereka, sehingga mereka berdoa untuk diwafatkan dan Allah mengabulkan mereka ya. Pada akhirnya Allah mewafatkan mereka setelah orang-orang mengetahui, geger gitu ya di negeri itu, karena setelah 300 tahun dibangunkan kembali oleh Allah. Dan ini Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, nanti kita akan gali lagi apa hikmah di balik kisah ini ya. Ini lokasi saat ini ya, lokasi gua saat ini yang di Abu Alanda ya, di
dekat kota Amman, Yordania, dan di atasnya dibangun masjid, sudah dibangun masjid yang sebelumnya sempat dibangun gereja ya. Ketika masa kepemimpinan Muslim sempat dibangun 3 kali masjid ya. Sudah 3 kali dibangun masjid di daerah ini. Nah, apa saja hikmahnya? Pertama, ini jelas merupakan ujian keimanan ya, ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala atas iman tauhid yang lurus ya. Dan Allah menunjukkan bahwa untuk mendapatkan surga ya, itu harus dibeli dengan pengorbanan. Harus dibeli dengan pengorbanan. Harus melewati ujian. Ya. Di sini juga Allah membuktikan bahwa Allah seolah memisahkan ya. Allah memisahkan biji padi dari sekam gitu ya. Dengan cara tadi tekanan-tekanan ya, penindasan-penindasan, berkuasanya para penguasa-penguasa zalim ya. Dan nanti akan lahir gitu ya, akan tersaring sendiri. Siapa orang yang benar-benar beriman atau siapa orang-orang yang malah justru mengikuti mereka ya. Nah, kemudian ini juga merupakan bukti Allah membuktikan menunjukkan tentang kemahakuasaannya untuk mengenai hari kebangkitan ya. Allah membangkitkan kembali dari yang sudah 300 tahun tertidur ya. Setelah sebelumnya juga Allah telah menunjukkan kepada Uzair ya, kepada Uzair yang ditidurkan selama 100 hari ya. 100 hari pada waktu itu kota Yerusalem runtuh, dan ketika bangun ya seolah hanya bangun sehari semalam, kota sudah terbangun kembali. Dan Uzair ini menyaksikan di sebelahnya hewan tunggangannya gitu ya. Dia menyaksikan setelah menjadi tulang belulang itu dirakit kembali oleh Allah gitu ya. Dirakit kembali sehingga menjadi utuh kembali. Ini betul-betul menunjukkan akan wujud hari kebangkitan kelak gitu ya. Bahwa tidak ada lagi alasan untuk menolak hari kebangkitan. Ya, Allah sudah membuktikannya saat ini gitu ya. Nah, kemudian berikutnya pemahaman multidimensi waktu. Nah, ini salah satu hal yang sebetulnya kompleks, cukup rumit ya. Cuman ini harus kita renungkan, harus kita analisis ya, sehingga betul-betul kita bisa connecting the dot gitu ya. Pemahaman-pemahaman yang melalui tanda-tanda yang Allah tunjukkan ini gitu ya. Ini kita harus bisa menghubungkan gitu ya, harus bisa menghubung-hubungkan antara titik-titik. Nah, mengenai waktu, dimensi waktu ini juga ada kaitannya, hubungannya dengan Dajjal. Ya, ini memperkuat ya, perkuat orang-orang yang bisa mendeteksi siapa itu Dajjal. Ya. Jadi dalam hal dimensi waktu, ya kita bisa melihat dalam kisah ini bahwa Allah menunjukkan ada 2 dimensi waktu yang terjadi di sini, switch ya. Di mana dimensi waktu fisik, nah ingat ada dimensi waktu fisik, dimensi waktu bumi. Dimensi waktu fisik ini kita bisa, silakan Anda perjelas lagi dengan teori lain ya, teori fisika, relativitas waktu ya dari Einstein ya, atau teori yang berhubungan lagi dengan itu ya. Yang jelas dari teori relativitas waktu ini pun bisa terjawab sebenarnya kalau untuk dimensi waktu fisik. Di dimensi waktu fisik ini juga sangat banyak, itu sangat beragam. Contoh mudahnya bisa kita pahami. Pertama, dimensi waktu bumi. Dimensi waktu bumi itu apa sih acuannya gitu ya? Acuannya kan ini mengacu kepada perputaran bumi, ya, bulan dan matahari. Acuan waktu itu ya, detik, menit, satuan waktu menit, lalu jam, ya, hari, minggu dan seterusnya. Itu kan mengacu kepada
tiga wujud fisik, ya, yang bergerak. Ada bumi, bulan, dan matahari. Ya, dari ketiga itu lahirlah yang namanya satuan waktu di bumi. Sementara kalau kita perhatikan satuan waktu di planet lain misalnya ya dalam tata surya, Mars, Venus dan lain-lain. Pertanyaannya apakah sama waktu 1 detik 1 menitnya? Ya, 1 jamnya, 1 hari. Nah, terutama 1 hari, minggu, bulan, tahun ya. Apakah sama? Tentu tidak ya. Akan berbeda. Di masing-masing planet akan berbeda. 1 hari di bumi dengan 1 di Mars itu akan berbeda. Kenapa? Karena kan waktu perputarannya juga berbeda. Ukurannya berbeda. Jaraknya berbeda. Ya. Jika itu juga di acuannya misalnya mengacu kepada Mars dengan matahari misalnya. Jadi satu tahun itu kan hitungan bumi berevolusi ya mengelilingi matahari. Ya. Jadi itu untuk dimensi waktu fisik. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa dimensi waktu lainnya. Ada yang sehari ya, sehari itu sama dengan 1000 tahun di bumi gitu ya. Ada yang 50.000 tahun gitu ya. Dan kita juga mengenal Allah mengatakan bahwa langit itu terdiri dari 7 lapis. Nah, 7 lapis ini juga menunjukkan dimensi waktu yang berbeda. Ya. Nah, kembali ke kisah Ashabul Kahfi. 1 hari berbanding 300 tahun. Ya. Ini jelas mengindikasikan bahwa ada switch dimensi waktu. Ya, dalam waktu bersamaan ada switch dimensi waktu. Ya, di mana 1 dimensi waktu fisik dan 1 dimensi waktu non fisik. Allah alam. Allah yang lebih mengetahui mengenai hal ini. Yang jelas ya dalam keterbatasan akal, pikiran, logika kita, analisis kita, ya kita bisa sampai kesimpulan bahwa ini ada perubahan dimensi waktu. Pertama itu. Yang kedua, ternyata dimensi waktu ini kalau kita perhatikan itu terjadi ya di hotline ini. Terjadi di sekitar tanah suci. Ya, tanah suci Baitul Maqdis ya kalau dalam bahasa Arab atau orang-orang mereka mengatakan Yerusalem. Dan di sekitar itu. Ya, dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Uzair, lalu kisah Nabi Isa ya yang diangkat oleh Allah dan akan diturunkan lagi di Damaskus itu masih dalam wilayah sekitar ya. Lalu Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW ketika hendak Mi'raj ke Sidratul Muntaha harus melalui Baitul Maqdis dulu, Masjidil Aqsa dulu. Ya. Itu ada satu makna, ada pertanda bahwa di sana ada satu wilayah yang Allah tetapkan, ya Allah takdirkan untuk bisa melakukan switch waktu dalam secara paralel, ada waktu bersamaan. Dan kita ketahui di sana juga di Baitul Maqdis itu ada satu batu ya yang di bawah atau di dalam Kubas Sakhroh itu ya, the Dome of the Rock itu di dalamnya ada batu yang diyakini itu adalah batu langit ya, batu surga, sebagaimana juga Hajar Aswad ya di dalam Ka'bah di Mekah. Nah, ini perlu kita gali lagi ya mengenai ini karena ini ada hubungannya, ya, ada kaitannya. Nah, wallahu alam ya. Nah, apa hubungannya dengan Dajjal? Ini menarik. Apa hubungannya dengan Dajjal? Ya. Ada indikasi di sini bahwa Dajjal ternyata ditakdirkan oleh Allah memiliki kemampuan switch waktu. Ya, memiliki kemampuan switch waktu. Kenapa? Nah, kita bisa gali dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang waktu berapa lama Dajjal ini hidup gitu ya.
Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal hidup di bumi?" Lalu Rasulullah mengatakan 40 hari. Ya, 40 hari. Tapi kata Rasulullah, dari 40 hari itu satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan sisanya itu sama dengan hari-hari kalian. Berarti sisanya itu ya sama dengan hari-hari kalian, sama-sama dengan hari-hari kita, berarti ada dimensi fisik kita dalam hitungan hari, minggu, sesuai dengan yang kita alami saat ini. Nah, sementara di 3 fase sebelumnya, itulah dimensi waktu, Dajjal berada di dimensi waktu yang berbeda. Ya, Dajjal berada dalam dimensi waktu yang berbeda. Dalam arti apa? Dalam arti di 3 fase ini, Dajjal sebenarnya sudah beraksi gitu ya. Dajjal sudah melakukan aksinya, tapi tidak bisa kita lihat. Ya. Artinya, dalam arti lain juga, ini mengindikasikan bahwa aktivitas Dajjal itu berupa aktivitas shadow. Ya. Kalau kita pahami dalam konteks lain, ya, Dajjal itu beraktivitas dalam konteks shadow, bayangan. Ya. Dalam aktivitas rahasia. Ya, yang tidak muncul ke permukaan, tapi ada di dalam. Ya. Orang-orangnya ada gitu. Dia mempengaruhi, menguasai, mengendalikan orang-orang yang mengikutinya, mengikuti dia. Sehingga terbangunlah sampai saat ini. Nah, ini ya menurut pendapat Syekh Imran Nazar Hussein, guru kami, beliau mengatakan bahwa hari ini kita sedang berada menuju kepada fase ketiga, di mana sehari seperti seminggu, yang tekanan-tekanannya semakin kuat, eskalasi semakin cepat, semakin tinggi. Ya, di fase ketiga ini. Penindasan, pembunuhan, banyak segala macam, ya. Itu akan semakin banyak, semakin kuat, semakin intens. Sebelum pada akhirnya sampai ke puncak, ya. Puncaknya adalah ketika ada seseorang dalam wujud fisik manusia, dia mengatakan sayalah Al-Masih, padahal itulah Al-Masih palsu, Al-Masih Dajjal. Yang nanti, ya menurut saya, analisis saya Imran, itu mereka akan menyatakan diri di Yerusalem, menjadi pemimpin Israel yang mereka katakan sebagai Holy Israel. Ya, padahal itu adalah tipu daya palsu. Itu hanya kedok mereka, itu hanya kamuflase mereka untuk menutupi kezaliman mereka. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya. Jadi fase 1 dan 2 yang sehari seperti setahun dan seperti sebulan itu sudah terlewat, atau mau di fase kedua ketiganya ini masih dalam masa transisi ya. Ya, menurut saya, pendapat saya Imran Hussein, di sehari seperti setahun itu masa kekuasaan Inggris, di mana kita tahu bahwa Inggris itu menjadi penguasa dunia. Tapi nggak cukup dari situ. Sebenarnya yang penentu itu yang di belakang Inggris ini. Ada secret society, ya, ada aktivitas shadow di sana. Dan kita kenal secret society di sini, mereka adalah para penyembah atau yang bekerja sama dengan jin, dengan setan, penyembahan setan, ya. Nah, ini kaitannya, ya. Demikian juga dengan fase kedua sehari seperti sebulan, itu mereka mengalihkan kekuasaan dunia ke Amerika, ya, di mana di belakang Amerika ini ada siapa, ya. Di belakang Amerika ini sebenarnya yang menggerakkan, yang mengendalikan. Dan mereka ini yang ada di belakang ini, ya, yang sekarang sedang mempersiapkan untuk menghancurkan Amerika, ya, sebagaimana dulu menghancurkan Inggris, dan mereka akan alihkan ke Israel. Ya, ini analisis saya Imran Nazar Hussein. Jadi, dan itu bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat. Nanti bukti, ya, sejarah akan membuktikan, ya, analisis ini. Kita lihat perkembangannya. Dan itu sudah sangat-sangat mendekati. Ya, sebentar lagi, dalam tanda kutip sebentar lagi, Allah alam berapa tahun lagi,
kekuasaan akan bergeser dan sistem akan semakin menunjukkan ke represivennya, ya, penguasaan satu dunia itu yang diinginkan mereka, ya. Lalu dengan berbagai sistem, ya, itu mereka kuasai, mereka kendalikan. Ini hubungannya, ya. Dan kita di fase ketiga ini tidak lama, gitu ya. Tidak lama, hitungan tahunnya tidak lama. Tidak selama yang fase 1, fase 2, gitu ya. Dan ternyata perjalanan atau kemunculan Al-Masih Dajjal dalam wujud manusia ini juga tidak lama, gitu ya. Tidak lama, hitungan hari saja, gitu. Ketika dia berwujud manusia. Nah, lalu ini penindasan kaum beriman oleh penguasa zalim, ya. Ini kesamaan antara kisah Ashabul Kahfi pada saat itu dengan kita saat ini, ya. Silakan Anda analisis sendiri seberapa zolimnya penguasa di dunia, ya, tidak hanya di Indonesia, di dunia saat ini, ya. Kenapa? Karena sudah dikendalikan tadi, sudah dikendalikan di belakangnya, ya, atau di atasnya, gitu ya, sudah dikendalikan. Jadi para penguasa-penguasa dunia saat ini itu hanya seperti budak atau seperti pion, ya, pion yang diatur oleh atas, gitu ya. Aturan-aturan sudah mereka ubah, sudah mereka bangun menurut mereka sendiri. Oke. Dan ini, ya, terakhir dari sekian banyak hikmah ini yang bisa hanya 4 ini, poin ini yang saya ketengahkan. Silahkan sahabat juga menambahkan, ya, yang lainnya. Nah, oke, strategi menyelamatkan diri dari sistem kufar dan syirik. Nah, ini bagaimana kita menanggapi sistem kufar dan syirik saat ini, ya. Bagi Anda yang sudah memahami Al-Kahfi akan bisa memahami bagaimana sistem saat ini, gitu ya, yang sudah dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj, gitu ya. Dan semakin ke depan ini Indonesia pun akan semakin merasakan tekanan-tekanan yang akan semakin tinggi, ya. Di mana beberapa tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya kita sudah merasakan dan melihat, gitu ya, bagaimana tekanan terhadap Islam dan kaum muslimin, orang beriman, para ulama dipersekusi, ditangkap, ya, dipenjarakan, ya, bahkan sebagian dibunuh, gitu ya. Di beberapa negara lain sekarang udah sampai ke sana, ya. Di beberapa negara mayoritas muslim termasuk di Arab sendiri, ya. Sudah seperti itu. Baik. Nah, apa nih relevansinya surat Al-Kahfi ini dengan kondisi kita saat ini? Ini pentingnya, ya. Ini pentingnya surat Al-Kahfi, relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Bagaimana solusinya? Nah, surat Al-Kahfi ini merupakan bentuk dari respon, ya. Respon eskalasi, bagaimana kita merespon eskalasi atau peningkatan kondisi penindasan atau kezaliman, ya, dari para penguasa yang semakin hari semakin genting, semakin keras, ya. Nah, saya katakan di masa Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Jadi bagi Anda yang belum memahami mengenai siapa Ya'juj Ma'juj itu, ya, baiknya Anda, saya sarankan untuk mengikuti kajian-kajian saya Imran Nazar Hussein, ya, termasuk juga dengan apa itu Dajjal, gitu ya. Dan ya, insya Allah saya ke depan juga akan membahas subjek-subjek ini secara khusus, ya, dalam video-video lain, insya Allah. Nah, secara sepintas bahwa Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya sudah keluar, ya, bahkan ratusan tahun yang lalu, ya, sudah keluar dari dinding itu sudah tembus, gitu ya, sudah rusak. Kalau saya Imran Nazar Hussein mengatakan rusak itu sekitar tahun 700, ya. Kalau saya mengatakan mungkin di antara tahun 700 sampai 900an Masehi lah, ya. Dinding Ya'juj Ma'juj atau dinding yang penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain saat itu sudah hancur dan sudah menyebar ke seluruh dunia, ya.
Bayangkan kalau dari tahun 900 aja mereka sudah menyebar, berarti hingga saat ini ya eh, sudah 900, 1000, udah 1000 lebih ya. Udah 1100 tahun mereka menyebar ke seluruh dunia ya. Dan jejaknya di Indonesia pun sudah banyak sebenarnya ini ya. Jadi silakan Anda pahami ini cukup kompleks ya. Nah, jika saya katakan itu pasti Anda tidak akan percaya gitu ya. Akan sulit untuk mempercayai paling tidak. Tapi saya coba katakan bahwa Yajuj Ma'juj yang sampai ke Indonesia dan merusak sistem, membangun sistem mereka, merusak sistem Allah gitu. Itulah mereka para penjajah dulu ya dari Eropa. Karena mereka Yajuj Ma'juj ini setelah turun dari mereka ini bangsa Khazar ya, bangsa Hajar. Bangsa Hajar yang bukan keturunan Bani Israel ya, bukan keturunan Nabi Yakub, tapi keturunan Yafis bin Nuh ya. Dari kakek buyutnya di sana beda jalur ya dengan Bani Israel. Tapi mereka mengaku ya beragama Yahudi, mengklaim agama Yahudi sebagai agama mereka. Padahal itu hanya kamuflase ya, untuk kepentingan politis, kepentingan ekonomi gitu ya dan lain-lain, bukan kepentingan agama sama sekali. Dan penyembahan mereka tetap pada penyembahan mereka sendiri hingga saat ini gitu ya. Jadi mereka ini sebelum turun ya ke daerah Arab Asia ya, ke selatan dari arah Khajar di sebelah utara pegunungan Kaukasus, di mana di Darial Gorge saat ini ya di sana ditemukan bekas reruntuhan dari bekas reruntuhan dari dinding Zulkarnain. Nah sebelumnya mereka juga sempat menyebar ke barat, lalu ke barat selatan dan masuk Eropa ya. Dan di Eropa itulah mereka kemudian menguasai bangsa Eropa ya, menguasai Eropa. Dan dari Eropa inilah mereka bangkit gitu ya. Dari Eropa inilah mereka berkuasa yang pusatnya di Inggris. Oke. Nah, dari sana setelah Eropa banyak kan ya, negara-negara Eropa, Inggris, Belanda, Prancis ya, Spanyol, Jerman, oke. Mereka menjadi bangsa-bangsa penjajah. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Ingat, penjajah terbesar kekuasaannya wilayah Kristen adalah Inggris. Berikutnya negara-negara yang termasuk Belanda. Belanda yang menjajah Indonesia. Ya. Dan ternyata para penjajah dari Belanda ini bukan hanya bangsa Belanda, ya, tapi mereka adalah sekelompok orang-orang yang punya misi khusus, ya. Bisa kita lihat dari jejak-jejak mereka ya di batu nisan mereka. Ternyata mereka ada afiliasi terhadap organisasi tertentu ya yang kita kenal saat ini dengan Freemason. Ya. Ini termasuk golongan secret society yang tadi saya sebut. Ya. Jadi ada irisan, ada Freemason, kemudian Illuminati ya. Ini mereka yang ternyata telah menjajah ya, di mana di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia itu sudah ada jejak-jejak mereka, ada loji-loji mereka ya. Hingga saat ini masih bisa ditemukan. Dan yang menjadi ini yang peliknya, ini yang tidak mudah untuk dideteksinya. Ya, kalau bukti-bukti fisik bisa kita deteksi, tapi yang tidak bisa kita deteksi adalah atau sulit terdeteksi adalah jejak-jejak non fisiknya. Apa itu jejak non fisik? Sistem. Ya, sistem. Jejak-jejak fisik mereka adalah mereka membuat sistem. Mereka membuat aturan dalam berbagai bidang, ya. Sistem politik sudah mereka ubah, sistem ekonomi sudah mereka ubah, sistem moneter sudah mereka ubah. Sistem sosial kini mereka ubah, ya. Sehingga muncullah sebuah peradaban yang kita kenal peradaban barat modern. Inilah peradaban Ya'juj dan Ma'juj. Jadi hati-hati ya. Inilah peradaban Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah mereka yang mempersiapkan karpet merah untuk munculnya Al-Masihud Dajjal dalam bentuk manusia.
Ya, hati-hati. Oke, termasuk media ya. Media sudah menguasai hampir seluruh media mainstream, jadi hati-hati ya kalau membaca berita dari media-media mainstream ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Mereka sangat cerdas, sangat pintar. Jadi mereka masuk dari hal-hal yang umum, ya mereka masuk juga dari hal-hal yang khusus yang berkenaan dengan Islam. Mereka sampaikan juga ya kajian-kajian Islam mereka sampaikan. Tapi kalau sudah masuk ke hal-hal yang ini, mereka tutup. Bukan saja tutup, mereka malah putar balikan dengan tipu daya. Ya, hati-hati, hati-hati. Sangat-sangat cerdas, sangat-sangat luar biasa. Ya, akan sulit dideteksi. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati banget dengan fitnah Dajjal ini karena orang beriman sekalipun akan terbawa. Ulama-ulama sekalipun akan terbawa, akan tertipu. Ya, baik. Berikutnya, nah ini, ya, sistem dunia saat ini sudah bisa kita lihat semakin sekuler, semakin liberal, ya, dan mereka sedang mempersiapkan sejak ratusan tahun sebenarnya. Sejak ratusan tahun lalu mereka sudah mempersiapkan dan saat ini sudah masuk gong ya. Sudah masuk ke gongnya 2020 lalu itu dan sekarang dengan rangkaian pandemi ini bisa kita lihat ya. Ini merupakan satu rangkaian. Ya, ini misalnya rangkaian persiapan mereka menuju kepada One World Government, New World Order. Ya, berarti apa? Berarti kekuasaan dunia ada di tangan mereka, sistem sudah merupakan sistem mereka, dan yang tidak mau mengikuti sistem mereka, maka apa ancamannya? Bisa kita tebak. Ya, pasti ada harganya yang harus dibayar. Ya, sama seperti dulu para pemuda Kahfi ini ya mempertahankan keimanannya yang harus mereka bayar dengan nyawa mereka. Ya, sebelum kisah ini, sebelum para 7 pemuda ini, sebelumnya sudah terjadi banyak pembunuhan ya pada orang-orang yang tidak mau mengikuti sistem mereka. Oke, Rasulullah SAW juga sudah mengatakan bahwa di akhir zaman sampai ke akhir zaman itu akan terlepas simpul-simpul Islam, simpul-simpul iman. Ya, simpul-simpul Islam dari mulai simpul hukum kata Rasulullah yang akan mulai terlepas ya kita bisa lihat mereka telah mengubah hukum. Mereka telah membuat aturan-aturan yang menentang. Ya, mereka telah mengharamkan yang dihalalkan Allah. Contoh misal, nah ini Syekh Imran Hussein sangat-sangat luar biasa dalam hal ini, ya, sangat jeli dan tajam membaca ini, ya, bahwa uh, mereka salah satu contoh yang telah mengharamkan uh, yang dihalalkan Allah. Yang dihalalkan Allah misalnya contoh apa? Uang, dinar, dirham, ya, emas, perak, itu dihalalkan Allah, tapi telah diharamkan oleh mereka, ya, melalui perjanjian uh, apa ya di kilasan sejarahnya bisa kita ketahui ya dari mulai Bretton Woods tahun 40-an lalu ada penghapusan emas ya sebagai apa namanya underlying ya sebagai uh, apa namanya uh, emas sebagai acuan ya. Jadi kan emas memang digantikan oleh dolar sebagai acuan dan emas dilarang ya. Emas dilarang. Dan kita tahu juga di Indonesia hanya rupiah yang digunakan sistem fiat uang kertas ya dan dinar dirham dilarang ya. Ini indikasi apa? Anda bisa pahami sendiri. Oke, dan simpul terakhir kata Rasulullah yang akan terlepas adalah sholat. Dan itu sudah bisa kita lihat saat ini, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya. Sudah bisa melihat bagaimana mereka sudah mengobok-obok sholat, ya. Dari mulai dengan adanya pandemi ini, masih ditutup, ya. Kemudian jarak, barisan, soft, sholat itu diberi jarak, ya. Dan ke depan akan semakin kuat lagi sehingga simpul sholat ini kata Rasulullah yang terakhir lepas ya naudzubillah. Baik, lalu apa berikutnya
Antisipasi disconnecting. Nah, ini. Jadi ini sebuah strategi ya untuk memutus hubungan ya dengan sistem mereka ini ya, dengan sistem mereka. Kalau kita ingin selamat, kalau ingin kita menyelamatkan iman ya, oke. Ini konsekuensinya ya. Ini konsekuensinya. Nah, dari sana maka kita harus, surat Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa kita harus antisipasi dengan apa? Menyiapkan sumber energi ya. Menyiapkan sumber energi misalnya, nah dalam kisah Ashabul Kahfi Allah menyebutkan ya bahwa setiap hari Allah menyinari dengan matahari ya para pemuda ini yang di dalam gua. Nah, itu dalam dunia sains saat ini kita kenal dengan nama tropisme ya, prototropisme. Jadi itu energi matahari yang ternyata ini salah satu yang menyebabkan para pemuda kahfi, al-kahfi itu bisa bertahan secara fisik ya selama 300 tahun. Jadi diberikan energi dari matahari. Ya, jadi kita juga harus antisipasinya adalah menyiapkan sumber-sumber energi, salah satunya sumber matahari. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang memiliki keilmuan tentang ini silahkan ya bisa kita sinergikan ya untuk mengantisipasi ya ke depan hal-hal yang semakin sulit. Lalu keamanan juga ya, Allah mengindikasikan dalam kisah Ashabul Kahfi itu salah satu dari para pemuda membawa anjing ya, Antonius yang dari penduduk lembah ya di bawah bukit itu. Dia punya anjing ya karena dia pengembala kambing. Nah, dia membawa juga serta karena anjing ini kedaullah pengen ikut gitu ya, pengen ikut ke gua. Dan sehingga dia menjadi penjaga ya, meskipun sama anjing ini ditidurkan juga, Kitmir ya, Kitmir ini juga ditidurkan juga. Sehingga orang-orang yang melintas yang melihat kalau ada pun itu akan ketakutan ya, tidak akan berani masuk. Dan berikutnya logistik ya. Logistik ini juga yang harus diperhatikan ya, kesiapan logistik. Karena dalam kisah Ashabul Kahfi juga dinyatakan Maximilianus ya ketika ke kota untuk membeli makanan itu satu pesan yang disampaikan, hati-hati ya dengan makanan. Falyanzur azka ta'ama, dan lihatlah makanan-makanan yang murni ya, yang suci, yang tidak terkontaminasi. Karena waktu itu mayoritas ya orang-orang kufur dan syirik ya, jadi tidak terjamin nih kehalalannya gitu ya. Nah, saat ini juga begitu ya, dengan dalih apa teknologi ya, inovasi, maka banyak makanan-makanan yang tidak toyib ya, makanan-makanan yang tidak baik justru akan mempengaruhi bukan saja fisik tapi keimanan kita. Ingat, makanan juga bisa mempengaruhi keimanan kita ya. Baik. Dan ini satu pesan dari Syekh Imran Nazar Hussein ya yang sangat indah menurut saya ya, bahwa dari satu kisah ini juga, dari satu kisah Ashabul Kahfi ini Allah menggambarkan salah satunya adalah bahwa yakinilah bahwa kebenaran itu tidak mencari cara membangun jembatan bagi kebatilan. Masya Allah ya. Saya ulangi, kebenaran itu tidak mencari cara untuk membangun jembatan bagi kebatilan. Ya. Jadi no kompromi ya. Tidak ada kompromi. Maka disinilah di pentingnya Al-Furqan ya, pembeda. Ya. Para nabi adalah Furqan. Sahabat nabi itu mereka Furqan. Ya. Termasuk Ashabul Kahfi, mereka Al-Furqan, mereka menjadi pembeda. Ya. Meskipun di awalnya ya, ketika tahap awal mereka cukup berkompromi ya, karena mereka para menteri, para penasehat raja gitu ya. Mereka menyembunyikan keimanannya di awal, tapi di akhirnya mereka berani maju unjuk diri sebagai Al-Furqan, pembeda. Bahwa saya hanya penyembah Allah yang satu. Ya, saya tidak mau tunduk pada aturan kalian yang bertentangan dengan yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan, yang Allah tuntun untuk kita, orang-orang beriman. Ya, Masya Allah. Nah, terakhir,
saya mengajak kepada sahabat Al-Kahfi semua untuk mendawamkan doa ini. Ini juga menjadi salah satu hikmah dari kenapa Rasulullah mengatakan bahwa untuk bisa terlindung dari fitnah Dajjal, maka kata Rasulullah, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya, dalam hadis lain sebutkan atau 10 ayat surat Al-Kahfi, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, ya, atau minimal 3 ayat pertama. Ya, jadi salah satu hikmahnya adalah kenapa, ya ini menjadi pertanyaan saya sebelumnya ya, kenapa Rasulullah mengatakan kalau kita hafal atau paham ya di 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir atau bahkan kandungannya gitu paham ya, maka kita akan diberikan petunjuk yang lurus ya dalam segala urusan, dalam segala sistem ini ya yang sudah jauh menyimpang saat ini ya. Jadi Allah akan tunjukkan gitu ya, Allah akan tunjukkan. Dan kita mohon rahmah, kita mohon kasih sayang dari Allah sehingga Allah melindungi kita, memberikan keselamatan untuk kita. Ya. Baik, dan kenapa ya ini pertanyaan ini tadi ternyata karena ketika kita memahami surah Al-Qur'an kita bisa mendeteksi. Nah, ini dia. Kita bisa mendeteksi siapa Ya'juj Ma'juj. Ya. Bagaimana Ya'juj Ma'juj saat ini. Ya. Lalu bagi Anda yang berpendapat bahwa Ya'juj Ma'juj itu akan belum menembus dinding Zulkarnain, ya, Anda mungkin terjebak oleh salah satu hadis yang mengatakan bahwa hadis mengenai 10 tanda besar kiamat ya, yang di sana sebutkan ada Dajjal, kemudian turunkannya Nabi Isa, kemudian ada Ya'juj Ma'juj, ya. Lalu juga ada hadis lain juga yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj ini akan turun ketika Nabi Isa telah diturunkan Allah. Nah, jadi perlu diklarifikasi di sini. Saya sependapat dengan Syekh Imran Hussein yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya dari beberapa hadis itu tidak bertentangan. Pertama itu ya, tidak ada pertentangan sama sekali ya dari hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj itu mengenai urutan waktunya ya. Yang terjadi adalah gap pemahaman ya tentang bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya memiliki kurun waktu yang cukup lama. Nah, itu. Jadi perlu difahami ya dalam beberapa hadis itu seperti hadis Ya'juj Ma'juj yang rombongan pertama ya menuju Baitul Maqdis, menuju Yerusalem itu melihat bahwa masih banyak air di Danau Danau Tiberias. Lalu rombongan terakhir ya mengatakan bahwa dulu ini masih banyak airnya tapi sekarang udah nggak ada. Nah, itu bukan dalam satu waktu ya, bukan dalam satu hari gitu ya. Tapi dalam satu hadis yang menerangkan itu bisa jadi terjadi puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hadis itu menunjukkan dalam kurun waktu bisa jadi ratusan tahun. Jadi rombongan pertama sampai rombongan terakhir itu bisa terjadi ratusan tahun. Ya, bukan satu hari gitu ya dalam konteks satu hari, tapi konteksnya panjang. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar dari tahun 700 atau 900 San Masehi gitu ya. Hingga saat ini mereka sudah menyebar, mereka bahkan turun dari tempat-tempat tertinggi ya. Salah satunya bisa kita lihat sekarang itu kalau dalam makna majazi, makna kiasan, mereka turun dari kekuasaan-kekuasaan bentuk-bentuk organisasi kekuasaan tertinggi dari mulai PBB, ya, WHO dan segala macam, lalu turun ke negara-negara, penguasa-penguasa negara turun ya. Jalan itu yang mereka tempuh para Ya'juj Ma'juj, melewati jalur kekuasaan tinggi sehingga rakyat masyarakat jelas ya dalam kondisi lemah, tertekan, dan akan seperti hewan ternak yang
cocok hidungnya, ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk melawan, gitu ya. Ya diperintahkan ini ikut, perintahkan itu ikut, ya, dan hilang, ya, akal sehat, akal logikanya, hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh penguasa. Padahal penguasanya zalim, gitu ya. Nah, kita senantiasa berdoa ini, ya, dan kita tutup juga video kedua ini dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.